Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang melawan Timnas Indonesia besok. Kedua tim terus mematangkan latihan. Legenda Timnas Jepang Keisuke Honda memprediksi pasukan Samurai Biru akan meraih poin penuh saat menjamu Timnas Indonesia. Namun Honda menilai Jepang tidak akan mudah mengalahkan Indonesia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Saitama untuk menjalani laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang Selasa besok. Skuad Garuda datang ke negeri Sakura bermodalkan hasil positif usai mengalahkan Tiongkok. Legenda Timnas Jepang Keisuke Honda menilai kemenangan atas Tiongkok belum cukup bagi Indonesia bisa mencuri poin di Jepang. Honda optimistis Wataru Endo dan kawan-kawan mampu meraih 3 poin. Apalagi Samurai Biru bertindak sebagai tuan rumah. Namun Honda menilai Jepang tak akan mudah mengalahkan Indonesia. So Japan lost against Australia a few days ago. I don't think Japanese fans are, satisfied. So Japan needs to win against the Indonesian national team now. I think most of top players who plays in abroad will play as starting members the day after tomorrow. So I hope Indonesia play well, but I think it's difficult against Japan in Japan against those experienced players. So Japan might win. Sementara mantan pemain Persik Kediri Arthur Irawan berharap timnas Indonesia bisa membawa pulang kemenangan dari Jepang. Saya nasionalis dan saya mau timnas Indonesia menang lawan Jepang dan semoga dengan tren positif ini mereka bisa menjaga dengan percaya diri lawan Jepang dan semoga menang lawan Jepang. Ada prediksi skor mungkin? Prediksinya Indonesia menang 1-0. Sejak tiba di Osaka Sabtu malam, timnas Indonesia baru memulai latihan fisik ringan Minggu pagi di gym dan dilanjutkan latihan perdana di Stadion Expo 70 komemoratif. Dari unggahan di lini masa timnas Indonesia, skuad Garuda berlatih fisik ringan dan conditioning. Latihan ini dibutuhkan untuk pemulihan fisik pemain usai melakukan perjalanan panjang ke Osaka, Jepang. Tampak Ricky Kambuaya, Ole Romeni, Martin Pas, Stefano Lillipali hingga Marcelino memasuki stadion tempat latihan. Sebelumnya, kedatangan timnas Indonesia ke Jepang sontak disambut antusias oleh supporter Garuda. Tak hanya bisa menyapa pemain timnas secara dekat, mereka juga memberikan souvenir sebagai bentuk dukungannya. Tak hanya WNI di Jepang, ada juga supporter yang sengaja datang dari Indonesia ke Jepang untuk mendukung langsung timnas Indonesia pada laga 10 Juni. Sementara itu, setelah menjalani latihan perdana di depan supporter, timnas Jepang melakukan latihan hari kedua secara tertutup. Jelang laga kontra Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Jepang menjalani latihan intensif di Stadion Suita City, Osaka Minggu sore dipimpin langsung oleh Hajime Moriyasu. Lapangan tempat latihan ditutup dengan kain hitam. Menu latihan di hari kedua ini fokus pada taktik permainan. Dari unggahan ini masa pasukan Samurai Biru, tampak beberapa pemain inti Jepang seperti Wataru Endo, Zion Suzuki, hingga Yuto Nagatomo hadir dalam sesi latihan Minggu sore. 6 negara akan bertarung di putaran keempat dan akan dibagi menjadi 2 grup. Selain Indonesia, timnas Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak sudah memastikan lolos ke putaran 4. Sementara itu, Oman dan Palestina berebut 1 tiket ke putaran keempat lewat pertandingan terakhir grup B. Tim Liputan, Kompas TV. Telah bergabung bersama kami Gilang Rizal Askia Nugraha, kakak kandung dari Beckham Putra Nugraha, untuk mengetahui apa saja harapan dari keluarga saat laga timnas melawan Jepang besok. Assalamualaikum Kang Gilang. Waalaikumsalam. Ya, Kang, ini Beckham tentu sudah berangkat dari Sabtu lalu dan ini merupakan hari kedua untuk latihan di Osaka. Lalu apa saja komunikasi antara keluarga dan juga Beckham tadi pagi ataupun hari ini yang nantinya harapannya kita menang melawan Jepang esok hari? Kalau komunikasi sih sebenarnya terakhir kalau untuk terkait timnas itu hari Sabtu sebelum Beckham terbang ke Jepang. Sempat video call sama keluarga, minta doa restunya supaya lancar, supaya diberi kepercayaan lagi untuk main lawan Jepang dan bisa raih poin lawan Jepang. Ya, untuk saat ini apa kondisinya dan juga psikisnya seperti apa
bercerita terhadap keluarga? Kalau kondisi Etam sih tadi pagi sempat ada obrolan, alhamdulillah sehat, lancar. Di sana juga ketemu sama beberapa warga Indonesia yang selalu support Etam. Jadi sejauh ini sih secara kondisi mental sih Beckham alhamdulillah siap lah untuk bertanding lawan Jepang. Tentu kemarin pada saat tanggal 5 Juni merupakan debut dari Etam ya Kang. Tentu harapan keluarga juga esok hari dapat dimainkan kembali oleh Patrick Kluivert. Lalu seperti apa harapan dari keluarga dan juga bagaimana nanti keluarga juga menonton di saat besok? Kalau harapan dari keluarga ya tetap sama seperti kemarin debut ya. Semoga Beckham dikasih kepercayaan untuk main lawan Jepang, dikasih dikasih hasil yang terbaik, bisa nunjukin lagi ke semuanya kalau misalnya Beckham memang layak di timnas dengan memainkan penampilan terbaik seperti kemarin lawan Cina di GBK. Kalau untuk keluarga sendiri insya Allah mungkin di besok ada nobar kemungkinan, cuman masih tentatif karena kan pertandingannya siang ya, sore, jadi kita masih cari-cari waktu aja sih untuk besok. Apakah Etam juga sempat cerita apa saja yang diberikan atau pesan yang diberikan oleh Patrick Kluivert terhadap dirinya pasca kemenangan 5 Juni kemarin? Kalau kata Etam sih dia lebih dimotivasi sih sama pelatih, tunjukin yang terbaik, tunjukkan kalau misalnya Etam memang layak di timnas gitu. Sejauh ini sih hal-hal itu sih yang bikin Etam mentalnya bagus, siap untuk bertanding. Jadi di lapangan pun ya enjoy gitu karena ada kepercayaan dari pelatih kalau misalnya emang Beckham layak untuk main di debut kemarin itu. Ya, sebagai debutan tentu juga apakah ada khawatiran Etam bahwa tentu Marcelino saat ini juga ada berpulang untuk main dan juga banyak pemain lain yang juga akan berpotensi untuk dipasang oleh Patrick Kluivert. Lalu seperti apa? Apakah juga ada curhatan dari Etam bahwa posisinya bisa jadi tergeser? Kalau sejauh ini sih kita sih termasuk kita keluarga terkait adanya misalnya nanti Marcelino itu kan namanya juga permainan ya, maksudnya kalau untuk persaingan siapapun yang siap untuk bertanding ya itu yang berarti yang emang layak untuk bertanding gitu. Jadi secara kalau misalnya ada Marcelino nanti atau pemain lain yang emang maksudnya lebih siap, lebih layak dari Etam ya kita keluarga sih fair-fair aja sih. Yang penting Etam sudah tunjukin yang terbaik ketika latihan, terutama ketika kemarin debut. Kita sih keluarga tetap support sih apapun nanti Beckham lawan Jepang main apa enggaknya. Tapi mudah-mudahan ya dimainkan. Ya, Kang ini juga orang tua Kang saat ini tengah berhaji dan juga saat ini berada di Mekah. Lalu apa saja doa yang sudah disampaikan oleh ayah dan ibu Etam saat ini? Kalau doa orang tua yang pasti pengen yang terbaik ya untuk anaknya, termasuk kemarin ketika debut. Papa video call di Mina, lagi di Mina kebetulan video call ke saya, minta si handphone itu diliatin ke TV, pengen nonton mama sama papa. Yang ya pasti kalau orang tua mah pengen yang terbaik untuk anaknya. Dan alhamdulillah kemarin Etam dikasih debut untuk pertama kalinya, main bagus. Ya mudah-mudahan doa dari mama papa nanti untuk lawan Jepang mudah-mudahan bisa dapat poin. Bisa hasil yang terbaik, Etam dapat kesempatan untuk main lagi. Untuk besok seperti apa rencana nonton barengnya Kang? Dengan keluarga ataupun untuk besok, dengan kerabat? Kemungkinan ya kalau keluarga kayaknya ada nonton, tapi masih tentatif karena kan mainnya sore ya Kang ya. Jadi kita juga masih lihat-lihat dulu kondisi untuk besok. Ya mudah-mudahan sih kayaknya kemungkinan besar ada nobar juga di rumah. Oke, ini terakhir, tentu tidak lengkap bila tidak ada prediksi skor dari Kang Gilang. Lalu seperti apa prediksi Kang terkait dengan melawan Jepang besok? Prediksi skor sih mudah-mudahan ya menang 1-0. Cukuplah 1-0. 1-0 untuk Indonesia, kita harapkan kemenangan untuk timnas Indonesia dan juga Etam dan kawan-kawan juga mendapatkan hasil maksimal dan kepercayaan dari sang pelatih Patrick Kluivert. Terima kasih Kang Gilang Rizal Askia Nugraha telah bersama kami di Kompas Siang.